Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Bari Cilampa. Jangan lupa ya guys, di like, comment, share, and subscribe. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan kembali membahas tentang pola permainan dalam sepak bola. Alright, check it out. Apa sih pola permainan sepak bola itu? Jadi, pola permainan sepak bola merupakan taktik dan strategi yang diterapkan seorang pelatih untuk mempertontonkan permainan terbaiknya. Jadi berkaitan dengan pola permainan, berarti kita berbicara mengenai taktik dan strategi yang diterapkan oleh seorang pelatih dalam permainan sepak bola. Pola permainan sepak bola itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya pola pertahanan atau defense, ada juga pola penyerangan atau offensive. Jadi kita akan bahas tuntas untuk pertemuan kali ini mengenai pola penyerangan atau offensive dalam permainan sepak bola. Next. Oke, untuk pola penyerangan itu adalah susunan para pemain yang digunakan untuk melakukan serangan ke daerah tim lawan dan memasukkan bola ke gawang tim lawan. Tujuan dari pola penyerangan ini adalah untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dan mencapai yang namanya kemenangan. Jadi pola penyerangan itu adalah susunan pemain yang diletakkan di bagian penyerangan oleh pelatih untuk melakukan serangan secara bertubi-tubi ke daerah pertahanan lawan, tujuannya untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dan meraih yang namanya kemenangan. Oke, next. Nah, bisa diperhatikan pada gambar. Di sini ada 3 macam pola penyerangan yang utama ya. Gambar pertama itu dinamakan pola penyerangan gerakan tersusun. Kenapa dinamakan gerakan tersusun? Karena pemain yang menyerang ini menggunakan formasi tersusun dan sistematis untuk membongkar pertahanan lawan. Bisa Anda lihat 3 pemain yang berbaju putih atau berkostum putih itu dia saling menyerang ke depan dan memilih tempat strategis, kemudian melakukan pola penyerangan sehingga mampu menusuk daerah pertahanan lawannya. Yang kedua, ada yang dinamakan menghadapi pertahanan yang rapat atau pola penyerangan menghadapi pertahanan yang rapat. Pola penyerangan ini digunakan ketika pemain lawan turun ke daerah pertahanannya membentuk benteng pertahanan yang kokoh. Bisa kita lihat di gambar ini, pemain yang dilingkari itu adalah pemain lawan yang mundur sampai ke garis pertahanan untuk membentuk benteng pertahanan. Cara menghadapi pola pertahanan yang rapat ini dengan melakukan operan bola panjang ke daerah pertahanan lawan. Tujuannya tidak lain untuk memancing pemain lawan itu keluar dari pertahanan sehingga pemain yang menyerang itu mampu menembus benteng pertahanan lawan. Kemudian yang ketiga, ada namanya pola penyerangan mencari ruang kosong. Untuk bisa menerobos penjagaan lawan, maka pemain mesti pandai dalam mencari ruang kosong. Tujuannya agar bisa melakukan umpan terobosan yang tidak dijaga ketat oleh pemain bertahan lawan, sehingga mampu menembus benteng pertahanan lawan. Bisa kita lihat di gambarnya, di situ ada pola ya, pola pertahanan penyerangan, di mana masing-masing penyerang itu mencari ruang yang kosong, kemudian melakukan operan-operan sehingga pemain bertahan lawan itu akan kelabakan untuk melindungi gawangnya agar tidak kebobolan. Oke. Nah, ini adalah bentuk posisi
pemain sepak bola ya. Bisa diperhatikan pada gambar. Di sini ada formasi sepak bola. Tapi saya sengaja memberikan kotak-kotak, ada yang merah, ungu, dan biru itu supaya kita lebih mudah memahami bagaimana sih posisi pemain sepak bola itu. Coba diperhatikan. Di dalam kotak berwarna merah itu ada 4 pemain ya. Saya katakan 4 karena tidak termasuk kipernya. Kotak berwarna merah itu merupakan daerah pertahanan dalam satu tim ya. Ingat, daerah pertahanan atau posisinya disebut dengan pemain back atau pemain bertahan. Fungsinya keempat pemain ini tidak lain membantu kiper untuk melindungi gawangnya dengan cara menahan bola agar tidak masuk ke pertahanan terakhir, yaitu kiper. Kemudian di kotak ungu di situ ada 4 pemain juga. Ini adalah daerah gelandang atau daerah untuk pemain tengah. Bisa juga disebut midfielder atau playmaker. Pemain yang berada di sini tujuannya yaitu sebagai penyalur atau penyuplai bola ke pemain penyerang. Pemain penyerang atau pemain yang posisinya paling depan dari umpan yang diberikan pemain belakang. Fungsi lain daripada pemain tengah ini yaitu mengatur permainan, mengatur tempo atau ritme permainan. Dia juga berfungsi tadi menyalurkan bola dari pemain belakang ke striker. Kemudian posisi yang ketiga adalah posisi striker atau forward atau penyerang. Posisinya adalah posisi paling depan. Tugasnya untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan. Di situ di gambar ada kotak berwarna biru. Nah, di daerah itu merupakan daerah di mana pemain penyerang itu selalu berada untuk menjemput bola atau menerima bola dari pemain tengah sehingga mampu mencetak gol. Jadi secara keseluruhan posisi pemain sepak bola itu ada 3 ya, poros utamanya. Ada berposisi pemain bertahan, pemain tengah, dan penyerang. Oke, sampai di situ paham? Nah, kelanjutannya bisa kita lihat pada gambar berikut. Di sini ada 3 formasi ya. Ada yang namanya formasi 4-4-2, 4-3-3, 4-4-2 diamond. Ada yang bertanya, apa sih formasi 4-4-2 itu? Bagaimana sih cara membaca formasi itu? Kita akan kupas tuntas di sini ya. Jadi formasi itu adalah bentuk penempatan pemain untuk menampilkan permainan terbaiknya. Kita lihat pada gambar pertama dulu. Formasi 4-4-2. Bagaimana cara membaca formasi itu? Kenapa dia harus 4-4-2? Jadi 4 yang pertama itu merupakan pemain yang berposisi di pertahanan. Bisa dilihat di gambar yang berwarna biru ini ya. Ini adalah pemain bertahan 4. Kemudian warna kuning pemain tengah 4 dan striker berwarna merah. Makanya untuk membaca permainan itu, formasi permainan dibaca dari daerah pertahanan 4-4-2. Nah, nama-nama pemainnya istilahnya itu di garis warna abu-abu ini. Ini adalah kiper. Kemudian ada namanya center back. Back tengah, dia jumlahnya 2 orang. Kemudian full back, back penuh, itu 2 orang juga, kanan dan kiri. Kenapa dia dikatakan full back? Karena dia hanya bertugas menjaga pertahanan. Lain halnya kalau misalkan pelatih menyuruh back ini untuk membantu penyerangan, maka istilahnya bukan lagi full back tapi wing back atau back sayap yang tugasnya naik turun membantu penyerangan dan membantu pertahanan. Untuk pemain tengahnya
ada yang namanya center midfielder atau pemain tengah yang berada di tengah. Di sini ada 2 orang. Kemudian side midfielder artinya pemain tengah yang berposisi di pinggir lapangan. Tugasnya ini ya menyuplai bola ke striker, ini center forward. Nah ya, striker tengah ada 2 orang. Jadi membaca formasi itu bisa kita tebak berdasarkan susunan pemain itu. Kita bisa tebak, wah ini 4-4-2. Kemudian yang kedua sama ya, formasi 4-3-3. Bedanya dia memiliki 3 striker. Maaf, 1 striker, center forward, dan winger atau pemain sayap. Jadi fungsinya ini, winger itu dia menerobos pertahanan lawan di kiri atau di kanan, dan kemudian melakukan terobosan dari pinggir lapangan, apakah dia mengangkat bola melambung, memberikannya ke center forward, ataupun melakukan shooting langsung ke daerah pertahanan lawan atau gawang. Kemudian yang terakhir formasi 4-4-2 diamond. Kenapa dikatakan diamond? Karena dari segi pola dia mirip ya, bentuk potongan berlian atau diamond. Kita bisa lihat kalau kita rangkaikan garis-garis di sini, dia akan membentuk pola diamond. Yang di sini bedanya sama di yang kedua, yang pertama tadi. Dia menggunakan 2 striker. Cuma dia menggunakan 2 pemain tengah atau gelandang. Gelandang tengahnya ada 2. Ada gelandang samping, pinggir kanan kiri. Nah, di sini kita lihat ada namanya offensive midfielder atau gelandang serang. Ada juga gelandang bertahan. Jadi pelatih yang menggunakan formasi ini sebetulnya sulit ditebus oleh lawan. Kenapa saya katakan sulit? Karena dia punya gelandang serang, dia juga punya gelandang bertahan. Gelandang bertahan ini fungsinya untuk membantu pertahanan lawan. Maaf, pertahanan rekannya. Gelandang serang untuk membantu penyerangan. Seat midfielder, gelandang sisi pinggir itu bisa saja menerobos ke daerah pinggir pertahanan lawan. Oke. Nah, ini dia bentuk-bentuk formasinya. Formasi penyerangan 3-4-3, dia menggunakan 3 pemain back, 4 pemain gelandang, dan 3 striker. Formasi 4-3-3, dia formasinya 4 pemain belakang, 3 pemain tengah, dan 3 striker. 4-2-4, 4 pemain belakang, 2 pemain tengah, dan 4 striker. Masing-masing formasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Jadi adalah kejelian seorang pelatih untuk memilih formasi bertarung pada dirinya dengan tujuan untuk memenangkan pertandingan. Tapi konsekuensinya juga bahaya. Kalau misalkan pelatih lawannya juga menggunakan formasi yang agak berbeda dan mudah ditebak, maka bisa saja dia akan kewalahan menghadapi formasi lawan. Jadi di permainan sepak bola sebetulnya itu bukan cuma kemampuan pemainnya untuk bermain yang mempengaruhi kemenangan, tetapi ada yang namanya juru taktik atau pelatih yang bertugas melihat dengan jeli keadaan lapangan dan memberikan formasi, taktik, dan strategi kepada pemainnya untuk memanfaatkan waktu yang sebaik mungkin dengan tujuan mencari kemenangan. Untuk part 1 formasi pola penyerangan sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan di pola pertahanan. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.